Mystery at Love Pass. Sebelum tragedi itu, kelompok Dyatlov, 9 pendaki berpengalaman yang dipimpin oleh Igor Dyatlov, terekam dalam foto-foto sedang tersenyum, menyiapkan perlengkapan mereka, dan memulai perjalanan mereka ke pegunungan Ural. Rute mereka dimulai di Sverdlovsk, melintasi gurun beku menuju Dyatlov Pass yang terpencil, jauh di pegunungan Ural. Kelompok itu termasuk Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova, Lyudmila Dubinina, Rustem Slobodin, Alexander Kolevatov, Yuri Krivonishenko, Yuri Doroshenko, Semyon Zolotaryov, dan Nikolai Thibaut Brignol, masing-masing dengan cerita, ambisi, dan impian mereka sendiri. Salah satu aspek paling membingungkan dari insiden Dyatlov Pass adalah kondisi perkemahan itu sendiri. Tim pencari mencatat bahwa tenda telah disobek dari dalam, menunjukkan bahwa anggota kelompok berusaha keluar sangat tergesa-gesa. Mengapa pendaki berpengalaman, yang terlatih untuk menahan dingin ekstrem, melarikan diri ke suhu di bawah nol tanpa sepatu, mantel, atau perlindungan dasar? Para pendaki tidak mencoba menggunakan penutup depan, sebaliknya, mereka merobek kain tenda. Pola pelarian menunjukkan kepanikan yang begitu hebat sehingga pengambilan keputusan rasional runtuh. Namun jejak kaki yang mengarah dari tenda itu rapi, tidak kacau, tidak menunjukkan kepanikan. Kontradiksi ini, keluar dengan panik tetapi pergi dengan tenang, hanya memperdalam misteri. Di dekatnya, sisa-sisa api unggun kecil ditemukan di bawah pohon cedar. Di sampingnya ada jasad Krivonishenko dan Doroshenko. Keduanya ditemukan tanpa pakaian luar, dan salah satu cabang pohon patah hampir 5 meter tingginya, menunjukkan bahwa salah satu pria telah memanjatnya, mungkin untuk mencari tenda atau melarikan diri dari sesuatu yang tidak terlihat. 3 dari kelompok itu, Dyatlov, Kolmogorova dan Slobodin, ditemukan di antara pohon cedar dan area tenda. Tampaknya mereka telah mencoba kembali. Posisi mereka menceritakan kisah tragis individu yang berjuang melawan angin, dingin, dan mungkin ketakutan mereka sendiri, hanya untuk roboh dalam jangkauan keselamatan. Slobodin mengalami retak di tengkoraknya, tetapi itu tidak ditentukan sebagai penyebab kematian. Ketiganya meninggal karena hipotermia. Kondisi tubuh mereka menunjukkan bahwa mereka telah terpapar elemen lebih lama daripada 2 orang di dekat api, dan cedera mereka lebih sedikit. Kolmogorova memiliki buku jari yang memar, yang beberapa berspekulasi berasal dari perkelahian atau pembelaan diri, sementara tubuh Dyatlov menunjukkan tanda-tanda perjuangan. 4 pendaki yang tersisa, Dubinina, Zolotaryov, Kolevatov, dan Thibaut Brignol, baru ditemukan pada Mei 1959, 2 bulan setelah penemuan jasad pertama. Jasad mereka tergeletak di dasar jurang, tertutup salju tebal. Keempatnya mengalami luka paling parah, yang membingungkan para penyelidik. Tengkorak Thibaut Brignol hancur karena kekuatan yang sangat besar, namun tidak ada kerusakan pada kulit di sekitarnya. Zolotaryov mengalami beberapa patah tulang rusuk dan pendarahan internal. Meskipun demikian, wajahnya tidak menunjukkan memar. Dubinina menderita patah tulang rusuk yang serupa, dan lidah, mata, sebagian bibir, serta jaringan wajahnya hilang, kemungkinan setelah kematian, tetapi tidak ada hewan yang terlihat di area tersebut. Dan luka-luka itu tampak hampir seperti hasil operasi. Kolevatov mengalami patah hidung dan tanda-tanda hipotermia, tetapi lukanya tidak terlalu parah. Yang mengejutkan adalah tidak ada satupun dari luka internal ini yang disertai kerusakan eksternal. Para ahli forensik menggambarkan trauma tersebut mirip dengan yang disebabkan oleh kecelakaan mobil berkecepatan tinggi atau gelombang kejut, menimbulkan pertanyaan tentang kekuatan ledakan, tekanan, atau fenomena tak dikenal lainnya. Keanehan lain dari hasil autopsi adalah ditemukannya radiasi pada pakaian beberapa korban. Pakaian Krivonishenko dan Zolotaryov menunjukkan tingkat kontaminasi radioaktif yang lebih tinggi dari normal. Meskipun tidak mematikan, penemuan ini memicu spekulasi bahwa para pendaki bertemu dengan bahan radioaktif, kemungkinan dari uji coba militer, limbah nuklir, atau percobaan rahasia yang gagal. Area sekitar Dyatlov Pass berada di bawah kendali ketat Uni Soviet selama Perang Dingin, dan aksesnya sangat diatur. Bahkan, berkas kasus ini ditandai sangat rahasia selama bertahun-tahun, dan baru sebagian dibuka pada tahun 1990-an. Mungkinkah kelompok itu secara tidak sengaja masuk ke zona militer terlarang? Apakah mereka korban dari penutupan kasus? Beberapa teori menunjukkan bahwa ranjau parasut atau senjata eksperimental mungkin meledak di dekat mereka. Senjata ini menciptakan gelombang kejut yang cukup kuat untuk menyebabkan trauma internal tak meninggalkan bekas luka eksternal, sangat mirip dengan cedera yang diamati.
Pada tahun 2013, peneliti Donny HR mengemukakan bahwa fenomena meteorologi langka yang dikenal sebagai jalan pusaran Kármán mungkin telah menyebabkan infrasonik, yaitu getaran frekuensi rendah di bawah jangkauan pendengaran manusia, yang dapat menyebabkan serangan panik, mual, dan perasaan takut pada manusia. Menurut teori ini, angin yang bertiup di atas celah gunung menciptakan getaran infrasonik yang kuat yang menyebabkan para pendaki mengalami ketakutan irasional. Percaya bahwa mereka dalam bahaya, mereka melarikan diri dari tenda. Begitu berada dalam dingin dan gelap, mereka tidak dapat bertahan. Teori infrasonik menarik karena menjelaskan kepanikan dan pelarian dari tenda tanpa melibatkan penyerang eksternal atau konspirasi. Namun, teori ini masih belum menjelaskan cedera fisik parah atau radiasi. Dalam beberapa kasus kematian akibat cuaca dingin, korban diketahui menanggalkan pakaian mereka sebelum meninggal. Sebuah fenomena yang disebut pelepasan pakaian paradoks. Saat hipotermia menyerang, tubuh salah menafsirkan sinyal dan menciptakan sensasi panas membakar, menyebabkan korban menanggalkan pakaian dalam tindakan kebingungan terakhir yang fatal. Ini bisa menjelaskan mengapa beberapa pendaki Dyatlov ditemukan sebagian tidak berpakaian, tetapi tidak semuanya. Terlebih lagi, beberapa korban mengenakan pakaian satu sama lain, mungkin diambil dari tubuh mereka yang meninggal lebih dulu. Menunjukkan tingkat pengambilan keputusan rasional yang tidak konsisten dengan kebingungan hipotermia total. Pada tahun 2021, pemerintah Rusia secara resmi menyatakan bahwa para pendaki meninggal karena kekuatan alam, menegaskan kembali teori longsoran salju lempengan. Para pendukung berpendapat bahwa hujan salju lebat di lereng bisa saja melonggar, mendorong sebagian salju ke tenda tanpa menguburnya sepenuhnya. Kepanikan, dingin, dan cedera berikutnya terjadi saat kelompok itu tercerai-berai di malam hari. Namun, para kritikus menyoroti bahwa tidak ada tanda-tanda longsoran salju, seperti pola salju, puing-puing, atau pergeseran tenda yang signifikan yang ditemukan. Terlebih lagi, pendaki berpengalaman seperti Dyatlov tidak akan mendirikan kemah di zona longsoran salju yang berbahaya. Simulasi terbaru menggunakan fisika longsoran salju modern, seperti yang ditampilkan di National Geographic dan Nature, menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, termasuk lapisan salju padat dan sudut dangkal, longsoran lempengan kecil dapat menyebabkan cedera tekanan lokal. Namun, model ini masih diperdebatkan. Sifat aneh dari insiden Dyatlov Pass telah menjadikannya magnet bagi spekulasi liar. Beberapa teori yang lebih menarik meliputi serangan Yeti atau makhluk tak dikenal. Berdasarkan catatan harian yang menyebutkan manusia salju, beberapa orang menduga adanya pertemuan dengan hewan atau kriptid. Penculikan alien, cahaya aneh di langit dilaporkan terlihat oleh para pendaki di daerah terdekat, menimbulkan teori UFO. Gangguan supranatural. Mengingat nama Gunung Kematian, beberapa orang percaya bahwa legenda Mansi tentang daerah terkutuk mungkin relevan. Ide-ide ini sebagian besar tidak didukung oleh bukti, tetapi mencerminkan dampak emosional dan psikologis dari misteri tersebut. Salah satu penyebab kebingungan yang terus-menerus adalah kontrol ketat Uni Soviet terhadap informasi. Para penyelidik ditekan untuk segera menutup kasus ini. Berkas-berkas disunting, foto-foto hilang, dan beberapa bukti dirahasiakan selama puluhan tahun. Saksi mata dari desa-desa terdekat kemudian mengaku melihat bola oranye di langit sekitar waktu kematian para pendaki, kemungkinan uji coba rudal atau suar. Namun laporan-laporan ini diabaikan atau kurang diberitakan. Bahkan, rilis berkas-berkas yang tidak lagi dirahasiakan pada tahun 1990-an dan 2000-an tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci, karena beberapa dokumen tampak telah diubah atau tidak lengkap. Insiden Dyatlov Pass telah menjadi fenomena budaya yang abadi, menginspirasi banyak film dokumenter, buku, dan film. Termasuk Dead Mountain, The Dyatlov Pass Incident, 2013, dan banyak investigasi online lainnya. Bagi banyak orang Rusia, kasus ini melambangkan tragedi pribadi dan simbol kerahasiaan perang dingin yang belum terpecahkan. Pada tahun 2020, kerabat para korban mengajukan petisi untuk penyelidikan baru, mengklaim bahwa versi resmi masih mengabaikan bukti-bukti penting. Peneliti independen dan forum terus menggali, menganalisis, dan membuat hipotesis, berharap dapat memecahkan misteri tentang apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Misteri Dyatlov Pass sulit dijelaskan dengan sederhana. Gabungan cedera aneh, kondisi lingkungan yang tidak dapat dijelaskan, kemungkinan paparan radiasi,
Dan latar belakang kerahasiaan Perang Dingin menjadikannya kasus yang terus menghantui pikiran di seluruh dunia. Seperti yang telah kita lihat, setiap teori utama, mulai dari longsoran salju hingga uji coba militer hingga infrasonik, menjawab sebagian dari teka-teki, tetapi tidak ada yang menjelaskan semuanya. Di bagian selanjutnya dari esai ini, kita akan menjelajahi teori-teori terdalam, meninjau kembali laporan saksi mata, memeriksa analisis forensik modern, dan melihat pencarian kebenaran oleh keluarga, lebih dari 60 tahun kemudian. Misteri Dyatlov, seperti pegunungan Ural yang membeku tempat itu terjadi, sama dingin dan meresahkannya hari ini seperti pada tahun 1959. Hipotesis uji militer, sebuah kemungkinan yang meledak. Salah satu penjelasan paling meyakinkan adalah teori bahwa kelompok itu tanpa sadar masuk ke zona uji militer rahasia Soviet. Pada akhir 1950-an, Uni Soviet melakukan eksperimen senjata rahasia di daerah terpencil dan jarang penduduk seperti pegunungan Ural. Teori ini mengemukakan bahwa para pendaki mungkin secara tidak sengaja menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat. Situasi yang bisa menyebabkan evakuasi paksa, pembungkaman, atau kerusakan yang tragis. Petunjuk pendukung. Residu radioaktif ditemukan pada pakaian Krivonishenko dan Zolotaryov, menimbulkan pertanyaan tentang kedekatan dengan bahan nuklir atau amunisi radioaktif. Saksi dari desa-desa terdekat dan ekspedisi mengaku melihat cahaya oranye terang di langit pada malam kejadian. Mungkin suar, ranjau parasut, atau ledakan uji coba. Kerahasiaan seputar penyelidikan dan klasifikasi kasus selama beberapa dekade menunjukkan kemungkinan kepentingan negara dalam menyembunyikan fakta. Ranjau parasut, amunisi eksperimental yang diuji oleh militer Soviet, dapat menyebabkan trauma gelombang kejut yang konsisten dengan cedera yang diamati, kerusakan internal parah dengan luka luar minimal, kerusakan beberapa tubuh, terutama hilangnya lidah dan jaringan wajah dubinina, bisa jadi akibat gelombang ledakan atau aktivitas hewan pasca mortem, meskipun yang terakhir masih diperdebatkan. Namun, tidak ada puing-puing, kawah ledakan atau sisa-sisa senjata yang ditemukan. Entah militer membersihkan area itu secara menyeluruh, atau teori itu tidak berlaku. Namun, di Uni Soviet era Perang Dingin, pembersihan bukti secara rahasia adalah prosedur standar. Tanda-tanda tidak langsung tetap kuat, meskipun bukti nyata sulit ditemukan. Teori panik yang dipicu infrasonik. Teori infrasonik yang kembali populer dalam diskusi publik berkat penulis Donny Eicher dalam bukunya tahun 2012, Dead Mountain, menyajikan penjelasan alami yang langka namun masuk akal. Bentuk Kholat Shakl, gunung tempat kelompok itu berkemah, mungkin telah menghasilkan jalan pusaran Karman dalam kondisi angin tertentu. Fenomena aerodinamis ini memancarkan getaran frekuensi rendah, infrasonik, yang mampu memengaruhi psikologi manusia. Gejala paparan infrasonik meliputi kecemasan yang meningkat, ketakutan atau panik, kebingungan atau disorientasi halusinasi. Para pendaki yang dilanda teror irasional mungkin telah memotong tenda mereka dari dalam dan melarikan diri ke dalam kegelapan dalam upaya panik untuk melarikan diri dari ancaman tak terlihat. Setelah infrasonik mereda, beberapa mencoba kembali ke tenda, tetapi menyerah pada cuaca ekstrem. Meskipun teori ini elegan dan berakar pada fisika, teori ini tidak menjelaskan cedera internal yang parah, jejak radiasi, atau bagian tubuh yang hilang. Namun, sangat cocok dengan perilaku panik, jejak kaki yang teratur, dan tidak adanya kekuatan eksternal yang diketahui. Teori konflik suku Mansi. Di awal penyelidikan, otoritas Soviet sempat mempertimbangkan kemungkinan para pendaki tewas dibunuh oleh anggota suku Mansi, yaitu masyarakat adat yang mendiami wilayah sekitar. Lokasi perkemahan itu dekat dengan situs suci Mansi, sehingga muncul teori bahwa kelompok tersebut mungkin telah melanggar tanah suci dan memicu serangan balasan. Mengapa teori ini dikesampingkan? Tidak ada senjata atau peralatan Mansi yang ditemukan di dekat jenazah. Hasil otopsi tidak menunjukkan adanya luka defensif yang mengindikasikan perkelahian. Masyarakat Mansi dikenal damai dan kooperatif, dan banyak anggotanya membantu dalam pencarian. Jejak kaki di salju hanya milik para pendaki, tidak ada jejak kaki tambahan yang menunjukkan adanya penyerang. Meskipun demikian, teori Mansi kadang-kadang muncul kembali, lebih didorong oleh kesalahpahaman budaya dan cerita rakyat daripada bukti. Sebenarnya, tampaknya suku Mansi tidak mendapatkan keuntungan pun, dan akan kehilangan segalanya dari para pendaki. Serangan Yeti.
dari candaan buku harian hingga mitos. Mungkin teori paling populer dalam budaya pop, namun paling tidak berdasar secara ilmiah, adalah gagasan bahwa kelompok itu diserang oleh Yeti atau makhluk kriptid yang belum ditemukan. Ide ini berasal dari beberapa petunjuk aneh. Sebuah catatan buku harian yang bercanda merujuk pada manusia salju yang mengawasi kita. Salah satu foto terakhir yang diambil oleh kelompok itu tampaknya menunjukkan sesosok figur di antara pepohonan. Mungkin berbentuk manusia, mungkin juga tidak. Kekuatan besar dari cedera tersebut telah disebut sebagai bukti adanya makhluk kuat yang tidak dikenal. Para pendukung menunjuk pada hilangnya mata dan lidah, tulang rusuk yang patah, dan retakan tengkorak sebagai tanda serangan hewan atau kekuatan brutal. Namun, ada masalah krusial dengan teori ini. Tidak ada jejak hewan, juga tidak ada tanda-tanda luka pertahanan. Jika makhluk menyerang tenda, kemungkinan besar akan meninggalkan bekas cakar atau trauma eksternal. Teori ini sebagian dipicu oleh tabloid dan film horor daripada bukti forensik. Namun, gagasan tentang makhluk tunggal yang menakutkan di hutan belantara yang tertutup selalu terus memikat imajinasi, cukup untuk menginspirasi film, buku, dan cerita internet. Teori pertemuan alien, misteri bola oranye. Di antara teori yang paling abadi dan kontroversial adalah gagasan bahwa kelompok itu mungkin telah bertemu dengan kekuatan luar angkasa. Teori ini, meskipun spekulatif, dibangun di sekitar kesaksian saksi mata yang konsisten dari pengamat terdekat yang melihat benda terbang tak dikenal atau lampu oranye melintasi langit pada malam 1 Februari 1959. Bekas luka bakar aneh di pohon dan tanah di lembah terdekat. Rumor agen pemerintah menemukan puing-puing tak dikenal. Teori alien mencoba menjelaskan ketepatan dan sifat mutilasi dubinina yang seperti operasi. Ketakutan irasional yang mungkin telah menguasai kelompok itu. Radiasi pada pakaian. Tidak adanya pelaku manusia atau hewan. Tidak ada bukti langsung keterlibatan makhluk luar angkasa yang pernah ditemukan. Tetapi para penganutnya berpendapat bahwa teknologi semacam itu tidak akan meninggalkan jejak konvensional. Para skeptis menolak gagasan itu sebagai sensasional, mengutip kurangnya bukti fisik dan menyamakan teori itu dengan penyebaran ketakutan era Perang Dingin. Namun, konsistensi penampakan UFO di wilayah tersebut pada saat itu cukup untuk menjaga hipotesis ini dalam percakapan publik. Pemerintah Soviet menutupi kebenaran. Banyak peneliti dan anggota keluarga korban sangat curiga ada upaya menutupi kebenaran yang disponsori negara. Elemen kunci yang memicu teori ini meliputi segel langsung pada semua materi investigasi, klasifikasi lokasi dan penekanan liputan media, laporan yang saling bertentangan dan narasi resmi yang cepat berubah. Peti mati tersegel menghalangi keluarga untuk memeriksa tubuh secara menyeluruh. Beberapa berteori bahwa kelompok tersebut menyaksikan aktivitas militer, seperti uji coba senjata atau pergerakan pasukan rahasia. Yang lain berpendapat bahwa pemerintah mungkin telah menyebabkan kematian mereka, dan kemudian merekayasa lokasi agar terlihat seperti bencana alam atau kecelakaan pendakian. Keterlibatan KGB di awal investigasi menimbulkan kecurigaan lebih lanjut. Begitu pula fakta bahwa beberapa berkas dihancurkan sebelum dideklasifikasi. Meskipun laporan Rusia tahun 2019 menegaskan kembali teori longsoran salju, keluarga bersikeras bahwa kebenaran telah dikubur secara harfiah dan kiasan. Obsesi negara Soviet terhadap kerahasiaan dan sejarah panjang disinformasinya membuat teori ini sulit untuk diabaikan begitu saja. Setelah puluhan tahun spekulasi dan tekanan yang meningkat dari keluarga korban serta masyarakat, pihak berwenang Rusia secara resmi membuka kembali kasus ini pada tahun 2019. Sebuah panel ahli dan ilmuwan forensik meninjau data satelit, model cuaca, dan laporan otopsi. Kesimpulan mereka, longsoran salju lempengan adalah penyebab yang paling mungkin. Mereka menyebutkan, salju yang baru turun dan angin menyebabkan lempengan salju yang tidak stabil terbentuk. Longsoran yang tertunda dipicu oleh jejak kaki para pendaki dan penggalian parit salju. Hipotermia dan kebingungan yang diakibatkannya menyebabkan perilaku aneh. Keterbatasan laporan ini tidak membahas radiasi, mata lidah yang hilang, atau trauma internal. Laporan ini mengabaikan laporan saksi mata tentang cahaya di langit. Laporan ini tidak menjelaskan mengapa pendaki terlatih membuat keputusan yang buruk di bawah ancaman. Banyak yang melihatnya sebagai upaya bermotif politik untuk menutup kasus ini sekali dan untuk selamanya, tanpa benar-benar mengatasi elemen-elemen paling membingungkan dari misteri tersebut. Bagi sebagian besar orang,
laporan itu lebih banyak menimbulkan pertanyaan daripada memberikan jawaban. Lebih dari 6 dekade kemudian, ke-9 korban masih dikenang, bukan hanya karena bagaimana mereka meninggal, tetapi juga karena siapa mereka. Petualang muda yang cerdas dan ambisius dengan hasrat yang sama untuk menjelajah. Sebuah batu peringatan kini berdiri di dekat lokasi, dan Dyatlov Pass sendiri telah menjadi tujuan yang menyedihkan bagi para pendaki dan penyelidik. Acara peringatan tahunan, komunitas online, dan film dokumenter global terus menjaga kisah mereka tetap hidup. Nama-nama seperti Igor Dyatlov, Zina Kolmogorova, dan Lyudmila Dubinina telah melampaui sejarah, menjadi simbol misteri abadi, rasa ingin tahu manusia, dan kebenaran yang belum terungkap. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di lereng beku itu pada tahun 1959? Apakah itu longsoran salju, infrasonik, senjata rahasia, atau sesuatu di luar pemahaman kita? Insiden Dyatlov Pass adalah kasus di mana setiap jawaban terasa tidak lengkap. Setiap teori memecahkan sebagian misteri, tetapi tidak ada yang menjawab semua pertanyaan. Mengapa kelompok itu melarikan diri dengan tergesa-gesa? Kekuatan apa yang mematahkan tulang rusuk tanpa memar? Bagaimana kita bisa menjelaskan hilangnya mata dan lidah? Apa yang menyebabkan radiasi pada pakaian? Mengapa pemerintah menyelimuti kebenaran dalam keheningan? Mungkin kebenaran utama tidak terletak pada satu teori, tetapi pada kompleksitas dunia di mana alam, politik, dan hal yang tidak diketahui saling berpotongan. Insiden Dyatlov Pass terus menarik perhatian karena menyentuh sesuatu yang sangat manusiawi. Kebutuhan kita untuk memahami yang tidak dapat dijelaskan, untuk membawa cahaya ke tempat yang terkubur dalam kegelapan. Selama salju turun di Kholat Syakhl dan angin menderu melalui pegunungan Ural, misteri itu tetap hidup. Gema dingin ketakutan, takdir, dan pertanyaan yang belum terjawab.